Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Kali ini kita akan meneruskan segmen Jelajah Vespa Volume 1 Episode 2. Di perjalanan kali ini kami melakukan perjalanan menuju Cianjur Selatan atau yang biasa dikenal dengan Jalur Naringgul. Apa saja kendala dan kesulitan yang kami lalui dan bagaimana keseruan di perjalanan? Saksikan terus episode kali ini. Oke lur, kita lanjut part 2. Kita akan ke jalur Naringgul. Halo kak. Aduh, kakak. Balik lagi nih. Dia balik lagi itu mau video doang. Balik lagi dia nih. Ayo kak, ditunggu kak. Nah, balik lagi dong. Kita lanjut part 2 ke jalur Naringgul alias Cianjur Selatan. Halo kak. Gas lagi lur. Jadi jalur Naringgul atau jalur Cianjur Selatan itu waduh, ada motor. Punten deh. Jadi, aduh, jadi nggak fokus si teteh. IG-nya apa teh? Kalau nonton video ini boleh dah di komen. Jadi kalau lewat jalur Naringgul atau Cianjur Selatan itu dia tanjakan atau turunannya itu agak ekstrim. Ini motor saya kayaknya dingin jadi berobat. Ini berobat dingin bukan sih? Ah, berobat dingin bukan sih ini? Motor berobat dingin bukan? Motor berobat dingin bukan? Tuh. Ya. Kak mau videonya kak malah trouble. Mati man. Biasa, tenang. Segi gua kenceng banget lagi. Kayaknya sepuyer ya. Bensin apa? Bau bensin ini. Bau bensin. Anjir loh.
Bukan banjir ini mah sambungan itu. Yuk copot yuk. Coba. Buyur coba. Tuh. Copot. Tuh yang lagi aman. Di mana ya? Lah rame apa di sini, Bang? Hah? Rame banget tuh. Kejepit ya tadi. Kejepit ya. Kita lanjut lagi, kita kejar, minta video. Masih berbat. Ini nggak tahu, kayaknya ada yang mampet dah. Nggak beres ini mah, ini kayak sepuyar mampet deh. Oke, kita benerin dulu. Aman ya? Ini mah tarik kali kabelnya nge-ground kali ya? Bisa jadi. Oke. Sudah aman. Tadi spoilernya dirojok-rojok terus begitulah. Modar. Hei. Hei. Nggak ngedenger guys. Coba kita langsungin kali ya. Sekedar info untuk kalian yang ingin mencari foto yang sudah dipotret oleh para fotografer di Ciwidey, kalian bisa mencari foto kalian di Instagram yang akunnya tertera di banner para fotografer masing-masing dan bisa ditebus dengan harga yang sudah ditentukan. Inilah hasilnya.
udah aman. Jadi kontaknya error. Jadi kabel kontak saya langsungin, dia udah nggak berbet lagi. Alhamdulillah. Kita tinggal nyusul temen-temen nih. Tadi dipanggilin nggak pada ngedenger dia. Aman, aman. Oke guys, kita lanjut lagi. Tadi setelah banyak kejadian, ketemu TTTT, motor trouble dan lain sebagainya, kita lanjut perjalanan lagi ke Naringgul, Cianjur Selatan. Jadi niatnya setelah ini kita akan apa? Kita akan Jumatan di daerah Cianjur Selatan, Naringgul, biar punya kenangan berkesan dan punya pengalaman yang berbeda. Kayaknya asik ya Jumatan di Naringgul. Tempatnya indah gitu kan ya. Ternyata hari Jumat banyak ya guys ya yang moto gitu ya. Biasa saya kira ini doang apa? Sabtu Minggu doang ya. Nanti kita cari di IG foto-foto kita. Jadi nanti kan fotonya tuh ada WM ya, watermark. Kalau mau nggak ada WM itu kalian bisa tebus sesuai harga yang sudah ditentukan oleh para fotografer. Jadi ya cukup terbantu sih menurut saya. Buat kalian yang pengen punya foto keren tuh ada gitu yang motoin, tinggal kita cari. Nggak usah repot-repot kita harus nyamperin, bang fotoin bang, enggak. Jadi dia moto setiap kendaraan yang melintas. Nah ini nih warung yang rame juga di sini. Biasanya kalau turun kabut tuh kayak apa? Kayak di atas awan. Untuk kali ini cuacanya cerah, jadi nggak berkabut, nggak hujan. Jadi pemandangan tuh kelihatan jelas guys. Jadi kita dimanjakan di setiap perjalanannya gitu. Ini masih kawasan Ciwidey ya, kalau menurut saya pokoknya masih daerah Bandung, belum lewat perbatasan Cianjur. Biasanya pada cornering nih guys kalau mau belokan kayak gini. Kalau saya cornering nyaru dia nggak ada. Cornering miring gitu nyaru, ngeri. Namanya Vespa ya, skuter lah. Bukan peruntukannya buat cornering kayaknya. Cuman nggak tahu ya kalau yang buat balap tuh gimana.
ya apalagi ring 8 gitu ya, rawan nyarud. Nah kayak gini enak nih guys, tuh, keren banget kelihatan enggak ya di kamera? Kayak gini enak nih, cuacanya nggak terlalu dingin, nggak terlalu panas, jadi ademnya tuh adem sejuk gitu, bukan yang adem bikin kita menggigil. Ya mungkin kalau buat orang sini mah ya biasa aja gitu ya. Kalau buat kita segini sih dingin ya, yang tinggal di Bekasi. Apalagi Cilengsi, Cilengsi panas dan ngebul. Bekasi sama. Kita juga harus hati-hati, takutnya jalanan licin. Jadi harus tetap fokus. Oh itu tadi ada apa, ibu-ibu yang lagi nungguin teh hasil petikannya, mungkin mau diangkut kali ya, jadi ditungguin di situ. Tuh guys view-nya Edun. Naringgul, Cikadu. Indah banget guys, jalannya enak, mulus, pemandangannya bagus. Wah ini sih mahal menurut saya. Jadi pengalaman kita touring tuh seru gitu kalau jalan mulus kayak gini nih. Paling seneng saya kalau ketemu jalan aspal kayak gini, soalnya ban tuh kerasanya nempel banget gitu. Kalau coran kan enggak rata ya, jadi motor rasanya loncat-loncat gitu. Kiri. Nah ini nih lumayan curam nih, udah mulai masuk turunan curam. Nah ini dia para pekerja lagi ngumpulin hasil daun teh. Kayaknya hasil daun teh ya? Apa hasil babat itu ya? Kayaknya daun teh dah. Oh iya daun teh kayaknya. Nah ini kelokan lumayan ini nih. Dan juga ini biasanya sering dipakai spot foto juga di sini. Nah di sini tuh biasanya kalau kabut tuh kayak di atas awan ya. Agak melebar saya tadi. Nah ini udah memasuki kawasan yang jalurnya cukup curam. Kalau sekarang rem saya udah enak. Dulu saya kesini rem Senin Jumat, bukan Senin Kamis lagi, Senin Jumat dulu saya. Nah kalian kalau turun dari sini pasti mikirin nanjaknya gimana, bisa atau enggak ya. Kalau buat akal sih ya enjoy aja ya. Cuman kalau buat orang-orang baru yang baru kesini pasti langsung kepikiran, anjir gua nanjaknya gimana ini ya, pulangnya bisa enggak ya.
Nah itu kan langsung disebut tuh dia, ini gua gimana nanjaknya katanya. Temen saya tadi ngomong, ini gua gimana nanjaknya nanti ya. Iya Pak, pokoknya kalau orang-orang yang baru mungkin ya kesini pasti kepikiran kayak gitu. Saya gimana pulang ini ya, nanjaknya bisa apa enggak ya? Ini kita masih di kawasan Bandung ya, belum masuk Kabupaten Cianjur. Nanti ada Tugu Gede, nah itu baru perbatasan Cianjur dan Bandung. Kalau udah melewati Tugu itu, kita berarti udah masuk daerah Cianjur Selatan. Jadi Cianjur yang bagian selatan guys. Cianjur tuh luas guys sebenarnya. Dari puncak itu udah sebagian masuk Cianjur dia. Dan sampai ujung sana pun, ujung sana gitu. Nah itu juga masih Cianjur. Jadi lumayan luas dia kabupatennya. Saya dulu berdua ya ke sini, kalau nanjak itu gigi 1, gigi 2, gigi 1, gigi 2. Nah ini juga, oh ini ada pembersihan kayaknya ya, babat, ada, kelewat. Oh iya, dibersihin guys. Kayaknya bukan daun teh berarti tadi, bukan hasil panen daun teh berarti tadi. Jadi hasil, nah ini dia nih tugunya. Jadi hasil apa, hasil babat. Oke, kita udah masuk kawasan Cianjur, atau lebih tepatnya Cianjur Selatan. Hah? On. Saya pertama kali ngelihat daerah ini tuh dari Om Wonder Wheels, kalau nggak salah ya, Wonder Wheels Indonesia. Nah jadi saya ngelihat-lihat konten dia gitu, dan kebetulan Vespa-nya biru juga. Jadi saya ya niru-niru dikit lah, soalnya setup motornya enak kayaknya dipakainya, kayak buat maps, pakai holder gitu. Cuman ini kalau malam gelap bener kayaknya ya, nggak ada lampu penerangan soalnya. Kalau kayak lampu Vespa saya mah aduh, remang-remang. Kalau ini masih belum seberapa, turunan atau tanjakannya belum seberapa kalau ini guys. Nanti di depan yang udah area pesawahan,
itu lebih apa ya, lebih curam lagi kalau menurut saya. Kalau menurut saya ya, secara pengalaman saya lewat jalur ini gitu. Dan buat kalian yang mau main ke daerah sini, Cianjur Selatan, pastikan pengereman kalian itu berfungsi dengan baik. Kalian tahu kan tutorial saya yang saya bikin rem biar pakem itu pakai sabun colek. Nah itu tuh sebenarnya solusi sementara guys. Jadi bukan buat touring jarak jauh kayak gini, jadi cuman buat daerah sekitar rumah kayak gitu. Jadi itu pun sementara ya, bukan sementahun. Jadi kalian misalkan kalian lihat dulu nih rem kalian itu nggak pakem karena apa? Apakah kampasnya habis atau si trombolnya yang udah kemakan? Nah kalian lihat tuh, misalkan trombol yang kemakan ya kalian ganti trombol biar safety. Maksudnya ya saya takutnya tutorial saya yang kemarin itu malah dipakai buat ya kayak saya mau touring ke sini, rem saya kurang pakem, saya taruhin sabun colek katanya bisa bisa pakem lagi remnya. Jangan guys ya, jangan ditiru, mohon jangan ditiru. Kalau untuk sekitaran rumah ya apalagi di pedesaan ya, itu bisa pakai sabun colek. Karena ya saya dapat ilmu itu ya dari orang-orang sekitar bervespa juga gitu. Saya belajar ya dari pengalaman teman-teman dan kawan-kawan saya gitu. Jadi saya bagikan juga ke kalian. Tapi ya teman-teman juga ngewanti-wantinya gimana? Ya itu tadi, ini tuh untuk sementara, bukan sementahun, alias bukan untuk bertahun-tahun. Kita udah masuk daerah kebun-kebun cabai dan sawah, dan juga perumahan warga. Kayaknya hidup di sini enak ya kalau banyak duit. Kalau banyak duit ya guys, kalau nggak punya duit sama aja. Maksudnya kan ya hampir 80% kita bahagia karena bisa memiliki sesuatu dari hasil uang kita sendiri. Ya apa sih, udah dulu lah ya ping ya. Kalian nikmatin aja perjalanan kali ini. Nanti kita ketemu masjid, kita bakal rest dan sholat Jumat, baru nanti lanjut lagi. Desa Balai Gede. Oke, itu ada tugu Desa Balai Gede, berarti kita sudah di kawasan Desa Balai Gede guys. Asik banget ya desa kayak gini, jalurnya itu aspal gitu.
nyaman dilewati, pemandangannya indah, orangnya ramah-ramah. Tadi di apa tadi sih? Aduh, Cibuni, di Cibuni aja ketemu teteh baik, mau videoin walau nggak disuruh.